Apakah kamu udah punya channel YouTube sekarang? Punya banyak video, tapi penontonnya dari Indonesia doang? Nah, berikut ini kita akan mempelajari sama-sama gimana caranya menarik penonton dari luar negeri. Nah, kenapa? Itu harus penting banget kita lakukan, karena penonton luar negeri itu memiliki CPM yang sangat tinggi. Nah, gue punya data CPM dari beberapa negara yang bisa kita tengok dan kita pelajari bersama. Nah, oke, buat sobat yang belum paham atau belum terlalu familiar dengan istilah CPM itu apa? Jadi CPM itu adalah biaya per 1000 kali tayang iklan di YouTube channel kita. Nah, ternyata besaran CPM di tiap-tiap channel itu berbeda-beda nih sob. Dan ada 3 hal yang sangat mempengaruhi dari CPM kalian. Yang pertama adalah peristiwa musiman, yang kedua adalah perubahan distribusi format iklan, yang ketiga dan yang terpenting adalah perubahan geografis dari penonton kalian. Nah, contohnya pada channel gua aja nih sob. Nah, ini kan ada iklan video yang dapat dilewati, ada iklan bumper, ada iklan display. Nah, kalau kita scroll ke bawah, ini ada daftar negara yang memiliki CPM yang tinggi. Dan traffic di channel gua yang tertinggi adalah Australia, kemudian disusul dengan Hong Kong, kemudian Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang nih guys. Nah, kemudian kalau Indonesia di mana ya? Ternyata Indonesia itu kecil banget nih sob, yakni 0,88 per 1000 kali tayang iklan. Nah, karena kita udah tahu sekarang data CPM luar negeri itu jauh lebih mahal, maka mari pada tutorial kali ini kita sama-sama belajar gimana caranya mentargetkan orang-orang luar negeri agar bisa menikmati video kita. Nah, dengan cara apa kita menarik penonton dari luar negeri? Yakni dengan cara membuat subtitle otomatis. Gak usah bingung buat kalian yang nggak tahu bahasa Inggris, karena ini adalah step yang sangat gampang. Nah, oke sob, yang pertama yang mesti kita lakukan adalah kita masuk ke Google Chrome, kemudian kita masuk ke studio YouTube kita. Kemudian kita cari video yang bakal kita masukkan subtitle secara otomatis. Nah, untuk contohnya misalnya video yang ini ya. Nah, tinggal kita klik aja tanda penanya. Setelah itu kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita scroll ke bagian bawah dan tekanlah pada menu show more ini sob. Dan kemudian kita scroll lagi ke bagian yang lebih bawah lagi. Kemudian akan ada tampilan menu pemilihan bahasa. Nah, pastikan lagi pada menu ini itu bahasa defaultnya adalah bahasa Indonesia nih sob. Setelah itu kita scroll lagi ke bagian atas. Kemudian tekanlah menu subtitle ini sob. Kemudian tekan pada menu duplicate and edit. Dan disinilah seluruh bacotan kalian yang ada di video itu direkam otomatis oleh YouTube. Dan karena YouTube itu menggunakan robot untuk merekam subtitle kita, dan kemungkinan salahnya itu pasti ada ya sob. Apalagi jika di video kalian itu menggunakan bahasa slang seperti lu, gue, bucin, kopdar, nah itu kemungkinan salahnya pasti tinggi. Nah, dengan demikian kita pada dasarnya harus mengeditnya terlebih dahulu. Jadi kita edit agar menjadi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, untuk mengeditnya sendiri itu gampang banget ya sob. Jadi kita scroll sambil kita baca, kemudian kita cari kata-kata yang salah. Nah, ini kayak Microsoft Word gitu deh. Nah, jika dirasa sudah komplit semua, tinggal tekan aja di bagian menu publish-nya. Kemudian setelah itu adalah tekan pada bagian atau menu editnya. Nah, pada bagian menu edit ini adalah menu yang lebih spesifik ya, dimana ini berkaitan juga dengan waktu munculnya subtitle kita. Dan kemudian jika dirasa durasi dari kata-kata atau subtitlenya udah cocok, kemudian kata-kata yang di dalamnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, nah sekarang kita tinggal tekan menu publish-nya. Kemudian setelah itu tekan add language, pilih ke dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang kita akan memasukkan bahasa Inggris secara otomatis nih sob. Setelah itu tekanlah menu add, dan pilih auto translate. Nah, sekarang subtitlenya udah jadi dan bisa dinikmati oleh orang-orang dari luar negeri nih sob. Dan jika dirasa pengen diedit lagi, silahkan kalian edit, tapi jika tidak, tinggal tekan aja menu publish-nya. Tapi belum cukup sampai di sana ya sob, karena kita belum memasukkan judul menggunakan bahasa Inggris dan juga deskripsinya. Nah, untuk memasukkan judul dan deskripsinya, tinggal tekan aja pada bagian add ini. Oke sob, kita akan menemukan dua kolom yang berbeda, di mana yang pertama adalah original language-nya. Nah, kemudian kalau kita ingin mentranslate-nya ke bahasa lain atau ke bahasa Inggris, nah kita akan masukkan di sini nih sob. Dan buat kalian yang nggak bisa bahasa Inggris sama kayak gua, jadi tinggal tekan aja atau kita cari aja Google Translate-nya. Nah, ini kita copy dulu ya.
Kemudian ditempel aja di bagian ini. Nah, jangan lupa untuk deskripsi videonya juga kalian harus translate ya sob. Dan kalau sudah, tinggal scroll ke bagian bawah. Kemudian tekan publish. Oke sob, kurang lebih seperti itulah cara membuat subtitle otomatis, dan sedikit saran buat kalian nih sob. Jadi jangan melupakan SEO YouTube. Nah, untuk SEO sendiri kalian bisa cocokkan menggunakan keywordtool.io. Keywordtool.io sendiri merupakan website yang merekam data-data keyword yang dicari oleh orang-orang di YouTube. Nah, ini kita bisa sesuaikan. Semisalnya aja gua contohin, misalnya channel kalian ini berupa channel masak nih. Nah, semisalnya di salah satu video kalian itu ada tentang memasak nasi goreng. Nah, ini gue akan contohkan keyword-keyword apa aja yang ada di YouTube. Karena kalau kita merubah bahasanya, tentu kita harus menyesuaikan dengan keyword yang biasa diketikkan oleh orang. Kan nggak lucu kalau kita langsung mentranslate begitu aja, karena belum tentu apa yang langsung kita translate di Google Translate itu yang diketikkan oleh orang-orang yang akan mencari sesuatu di YouTube. Dan varian-varian judul inilah yang bisa kalian masukkan sebagai pengganti dari judul video kalian yang tadi. Nah, kurang lebih seperti itu cara membuat translate otomatis, dan gua ada bonus untuk cari SEO-nya nih. Kalau kalian suka dengan tips-tips seputar YouTube, kalian bisa subscribe langsung ke channel ini karena nggak rugi. Gua Arya Anggriawan, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Ngomong-ngomong, kok penutupnya kayak IQ 7 ya? Tapi emang ngefans sih sama Bang John. Adios.